bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga kalian tetap sehat dan semangat untuk memulai proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah baik, ini sudah masuk ke hari Senin kembali. Ini merupakan minggu kita yang kedua untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, Ibu harap kalian masih tetap semangat dalam melakukan proses pembelajaran daring atau belajar dalam jaringan dari rumah ya. Baiklah, dalam pelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan masuk pada bab baru yaitu tentang teks persuasif. Nah, sebelum kita masuk pada materi hari ini, kemarin kalian sudah melaksanakan ulangan tentang teks ulasan. Kalian sudah mempelajari apa itu teks ulasan, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana bentuknya, dan karya sastra apa saja yang bisa kita ulas menjadi sebuah teks ulasan. Nah, hari ini kalian akan mempelajari teks baru yaitu teks persuasif. Nah, sebelum kalian mengetahui teks persuasif, terlebih dahulu kalian harus tahu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam proses pembelajaran kali ini. Yang pertama, Ibu mengharapkan nantinya kalian akan dapat mengidentifikasi pengertian teks persuasif. Kemudian pada proses pembelajaran kali ini Ibu harap kalian dapat mengidentifikasi kalimat ajakan dalam teks persuasif. Nah, seperti apakah bentuk teks persuasif itu sendiri? Silakan perhatikan slide. Nah, ini adalah sebuah kutipan teks persuasif yang berisi tentang, coba kita baca sama-sama ya. Terus terang, saya merindukan teen lead yang berani, jujur, wajar, dan otentik. Sebuah konsonan yang mengekspresikan kemiskinan dengan kemiskinan, kelas menengah secara menengah, orang kaya sebagai orang kaya, pelajar sebagai pelajar, dan remaja sebagai remaja. Kartini di SMA bukan lagi mereka yang hanya sibuk dengan penampilan, pamer barang mewah, mengubar kekasih, hingga lupa pada semangat keindonesiaan dan upaya mengejar kepintaran. Seperti telah ditunjukkan oleh Raden Ajeng Kartini, untunglah Kartini yang terkenal dengan semangat patriotiknya tak sempat menyaksikan teen lead. Saya tak tega menyaksikan air matanya menitik. Nah, ini merupakan kutipan teks persuasif. Nah, secara tidak langsung, teks tersebut menyampaikan ajakan kepada pembacanya. Ajakan ditujukan kepada pelaku-pelaku dunia perfilman untuk membuat tontonan atau sinetron atau film. Teen lead ini merupakan sinetron atau film yang diangkat dari sebuah novel remaja, yaitu teen lead, yang jujur, wajar, dan otentik. Penulis juga berharap agar tontonan itu tidak melupakan semangat keindonesiaan dan dapat mengejar kepintaran sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Raden Ajeng Kartini, pahlawan kita. Nah, dengan karakteristik tersebut, teks ini dapat digolongkan ke dalam teks persuasif, yaitu sebuah teks yang berisi ajakan, bujukan. Pernyataan-pernyataan di dalam teks ini mendorong seseorang untuk mengikuti harapan atau keinginan-keinginan penulis. Sebagai tulisan yang bersifat ajakan, pernyataan-pernyataan di dalam teks ini cenderung mempromosikan sesuatu yang diperlukan oleh pembacanya. Mari kita lihat contoh teks persuasif yang kedua. Silakan kalian perhatikan layar, ini juga merupakan kutipan teks persuasif. Kenapa Ibu ambil hanya sebagian kutipan untuk sebagai contoh saja kepada kalian bahwa bentuk teks persuasif itu adalah seperti ini. Teks yang kedua, penyebab seseorang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur, misalnya sering terlambat makan, kurang mengonsumsi sayur dan buah, dan kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Nah,
Teks yang baru saja Ibu bacakan itu merupakan contoh lain dari teks persuasif. Di dalamnya juga terkandung bujukan. Hal itu sebagaimana yang tampak pada bagian akhir, yakni makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Katalah di situ itu menunjukkan bujukan. Namun sebelumnya juga penulis menyampaikan bujukan, mengemukakan sejumlah pendapat yang mengantarkan pembaca agar mengikuti bujukan tersebut. Dengan demikian, di dalam teks persuasif terdapat pendapat-pendapat seperti di dalam teks argumentatif. Mungkin pula tersaji sebuah fakta. Jadi disajikan terlebih dahulu fakta-fakta yang sesuai dengan kenyataan, kemudian diiringi dengan kalimat ajakan, kalimat saran, atau kalimat arahan. Nah, kita lanjutkan. Setelah kalian tadi sudah mengetahui beberapa contoh teks persuasif, dari kedua contoh tersebut, kalian dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa teks persuasif itu adalah sebuah paragraf atau karangan yang di dalamnya terkandung ajakan, arahan, saran untuk meyakinkan pembaca agar memiliki kesamaan pemikiran. Jadi, sesuai dengan pengertian yang ada di dalam layar kalian, bahwa teks persuasif itu terdapat kalimat ajakan di dalam teksnya. Kita lanjutkan. Ciri-ciri teks persuasif. Nah, untuk mengetahui apakah teks tersebut merupakan teks persuasif atau tidak, tentu saja kita harus mengetahui ciri-ciri teksnya. Apakah ciri-ciri teksnya? Yang pertama, konten tulisan merupakan kalimat ajakan. Nah, ini yang paling penting, biasanya pasti terdapat kalimat ajakan. Yang kedua, mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan penulis membuat teks persuasi. Yang ketiga, berisi data-data, fakta mengenai suatu topik yang dibicarakan. Jadi tidak hanya berbicara tentang ajakan atau saran saja, tapi harus disertai dengan data dan fakta. Yang keempat, terdapat kata ayo, marilah, sebaiknya, yang merupakan kata-kata petunjuk kalimat ajakan. Ciri-ciri teks persuasi yang kelima, bahasanya menarik, antusias, dan provokatif. Provokatif ini artinya mengajak pembaca atau dapat mempengaruhi pembaca. Ini merupakan ciri-ciri teks persuasi. Silakan kalian pahami kembali. Kalian juga bisa lihat ciri-cirinya di dalam LKS Bahasa Indonesia kalian ya. Kita lanjutkan ke jenis teks persuasi. Nah, teks persuasi ini juga memiliki beberapa jenis dan beberapa bentuk. Yang pertama adalah teks persuasi advertising. Teks persuasi advertising ini merupakan teks persuasi yang berisi kalimat ajakan yang bersifat komersial atau biasanya digunakan untuk mengiklankan atau mempromosikan sesuatu, biasanya berupa barang atau suatu produk. Yang kedua, teks persuasi pendidikan. Teks persuasi pendidikan itu biasanya berisi kalimat ajakan berupa pendidikan yang biasanya digunakan oleh guru untuk memotivasi siswanya. Nah, ini seringkali dilakukan oleh bapak ibu gurumu yang berada di sekolah untuk memotivasi kalian dalam belajar dan dalam pendidikan. Teks persuasi yang ketiga itu adalah teks persuasi propaganda. Apa yang dimaksud dengan propaganda? Propaganda itu adalah
artikel-artikel yang dapat mengubah pola pikir pembaca melalui informasinya. Objeknya di sini adalah sebuah informasi. Teks propaganda itu akan lebih kuat kata-katanya karena dapat mengubah pola pikir pembaca untuk melakukan sesuatu. Biasanya teks persuasi yang seperti ini itu banyak terdapat di surat kabar, majalah, buletin, atau tabloid. Teks persuasi yang keempat, ini merupakan teks persuasi politik. Nah, kalimat ajakan yang terdapat di dalam teks persuasi politik ini biasanya mempengaruhi pembaca untuk berpikiran yang sama tentang politik. Biasanya digunakan oleh politikus pemerintahan dalam proses kampanyenya. Ini juga biasa sekali kalian dengar dan kalian lihat di jalan-jalan ya, bentuk teks persuasinya. Nah, selanjutnya ajakan dalam teks persuasi. Di dalam pelajaran sebelumnya, teks persuasi yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian tadi, beberapa contoh-contohnya, itu terdapat kalimat ajakan di dalamnya. Ajakan itu adalah kata-kata atau perbuatan untuk mengajak. Ajakan dapat pula berupa anjuran, imbauan untuk melakukan sesuatu. Nah, ditandai juga biasanya dengan kata-kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan kata-kata sejenisnya. Ya, biasa juga diakhiri dengan kata-kata lah akhirannya. Di samping itu, tidak sedikit pula teks persuasi yang menyampaikan ajakannya itu secara tersirat. Hal itu seperti beberapa contoh teks persuasi yang sudah Ibu sampaikan pada penjelasan awal tadi. Biasanya pembaca tetap akan memahami bahwa teks itu berisi suatu ajakan atau bujukan agar pembacanya itu berbuat sesuatu sesuai dengan harapan penulisnya, meskipun kalimat ajakannya tidak terlihat secara langsung atau tidak tersurat, tetapi dia tersirat. Nah, baiklah anak-anak Ibu, itu tadi adalah materi kita tentang teks persuasi, mulai dari pengertian teks persuasi, kemudian ciri-ciri teks persuasi, kemudian jenis teks persuasi. Nah, selanjutnya seperti biasa setelah proses pembelajaran kita pada hari ini, latihan atau tugas yang harus kalian kerjakan pada hari ini itu adalah yang pertama, itu kalian identifikasi jenis teks persuasi yang akan Ibu tampilkan di Google Form. Kemudian yang kedua, carilah kalimat yang menyatakan ajakan dalam teks persuasi tersebut. Kalau ada kalimatnya yang menggunakan kata-kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, berarti itu adalah kalimat yang menyatakan ajakan. Silakan kalian identifikasi dan cari. Nah, nanti linknya akan Ibu share lewat grup WA kita ya. Baiklah, demikianlah proses pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Tetap jaga kesehatan kalian. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.